Baik, kita mulai untuk perkuliahan aljabar abstrak. Kali ini Ibu akan membahas materi koset dan teorema Lagrange. Ini materi untuk pertemuan ke-13. Kita mulai dari definisi koset. Nah, di sini misalkan G adalah suatu grup dan H adalah subgrup dari G. Jika A adalah elemen sebarang dari G, maka yang dimaksud dengan koset kiri dari H di G adalah didefinisikan sebagai ini ya. Jadi didefinisikan sebagai AH sama dengan AH untuk setiap H elemen himpunan subgrup H. AH ini artinya A dioperasikan dengan H ya. Untuk operasinya nanti disesuaikan dengan himpunannya itu di bawah operasi apa. Bisa penjumlahan, bisa perkalian, dan lain sebagainya. Ini hanya untuk menyingkat saja. Penulisannya ini disingkat AH gini aja ya. Tapi ini tidak harus perkalian. Ini nanti operasinya bisa juga penjumlahan atau fungsi komposisi. Nanti tergantung. Nah, sedangkan koset kanan dari H di G dinotasikan sebagai HA. Nah, ini adalah himpunan dari H dioperasikan dengan A untuk setiap H elemen H. A-nya ini adalah elemen dari grup G. Nah, seperti ini definisinya. Sebagai contoh di sini, diketahui bahwa H dengan anggotanya adalah 0 dan 3 adalah subgrup dari Z6. Bisa diingat untuk Z6, elemen-elemen dari Z6 adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Di bawah operasi penjumlahan modulo 6 ya. Kemudian kita akan menentukan koset kiri dari H di Z6. Artinya koset kiri berarti nanti dioperasikan H dioperasikan dengan elemen-elemen di Z6. Jadi kalau kita notasikan koset kiri itu adalah AH yang didefinisikan sebagai AH untuk hanya elemen dari H. Sedangkan A-nya adalah elemen dari G, grupnya. Di mana di sini G-nya adalah Z6. Jadi ini G-nya adalah Z6. Nah, kita tentukan masing-masing kita operasikan dari kiri oleh A. Nah, untuk koset-koset kirinya kita mulai ya dari kan tadi Z6 itu elemennya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian subgrup H adalah 0 dan 3. Di bawah operasi penjumlahan. Kita mulai satu persatu. Dimulai dari elemen dari Z6 yang terkecil yaitu 0. Jadi 0 adalah elemen dari Z6. Maka 0H, koset kiri ya, 0H ini karena operasinya adalah penjumlahan, maka kita bisa tulis 0 ditambah H. Sama dengan, nah kita tambahkan ini. H hanya kan 0 dan 3 anggotanya. Kita tambahkan masing-masing dari kiri. Jadi 0 ditambah 0. Jadi kalau ditulis dulu ya, 0 ditambah 0, kemudian yang elemen yang kedua 0 ditambah 3. Nah, ini sama dengan 0 ditambah 0 adalah 0. 0 ditambah 3 adalah 3.
Nah, 0,3 himpunannya adalah H sendiri. Nah, seperti ini ya. Sekarang lanjutkan. Untuk yang elemen berikutnya adalah 1. 1 elemen dari Z6. Berarti 1H sama dengan 1 ditambah H. Berarti 1 ditambah 0, 1 ditambah 3. Sama dengan 1,4. Nah, ini ya. 1,4. 1,4 ini bisa kita tuliskan sebagai 1 ditambah H. Nah, karena ini kan berbeda dari ini. Ya, ini ya, 1 tambah H, ini 1 tambah H, sama. Kemudian untuk yang kedua, berarti kita tulis koset kiri dikalikan dari kiri oleh 2. 2 ditambah H. Nah, ini berarti kita ganti 2. Tambah 0, 2 ditambah 3. 2 ditambah 0, 2. 2 ditambah 5, 2 ditambah 3, 5. Nah, ini juga berbeda lagi. Berarti ini 2 tambah H. Yang ini ya, tadi ya. Teruskan sampai elemennya habis. Jadi yang ketiga, 3H, artinya 3 ditambah H, 3 ditambah 0, 3 ditambah 3. 3 ditambah 3, 6. Modulo 6 berarti 0. Nah, ini dengan ini sama. Ya kan? Sama. Sehingga ini H sendiri juga. Nah, elemen berikutnya 4. 4H artinya 4 ditambah H. Berarti dari kiri 4 ditambah 0. 4 ditambah 3. 4 ditambah 0, 4. 4 ditambah 3, 7. Modulo 6 berarti 1. 4,1 sama dengan 1,4. Berarti sama dengan 1 ditambah H. Kemudian elemen yang terakhir adalah 5. 5H. 5 ditambah H. 5 ditambah 0. 5 ditambah 3. 5 ditambah 3, 8. Modulo 6 berarti 2. Berarti 2,5 sama dengan 5,2 berarti ini 2 tambah H. Sudah selesai, maka koset-koset kiri dari H di Z6 adalah yang pertama H, 1 plus H, 2 plus H. Nah, ini udah. Yang ini sama. Yang ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Jadi tidak perlu ditulis. Untuk yang koset kiri di H sudah selesai. Selanjutnya kita akan menentukan
koset kanannya. Koset kanan dari H di Z6. Nah, kita tentukan koset kanannya. Untuk menentukan koset kanan, dengan cara yang sama dengan koset kiri, kalian bisa menentukan, caranya sama. Yang ini adalah koset kanan. Sama, kita tentukan koset kanan berarti HA. Berarti HA untuk setiap H elemen dari H. Di mana A-nya elemen dari Z6. Nah, tadi kita mulai dari 0 ya. Sama caranya, sama persis caranya. Jadi 0 elemen dari Z6. Berarti kalau koset kanannya H0 bisa ditulis H ditambah 0 karena penjumlahan ya. Berarti 0 ditambah 0. Tadi hanya adalah 0,3. Caranya sama. Kemudian ini 3 ditambah 0 sama dengan 0,3. Ini adalah H sendiri. Kan sama. Sekarang yang berikutnya 1 berarti H1 H ditambah 1. 0 ditambah 1, 3 ditambah 1. 1,4. Yang elemen yang 2 berarti H2 H ditambah 2. Berarti 0 ditambah 2, 3 ditambah 2. 0 ditambah 2, 2. 3 ditambah 2, 5. Kemudian elemen yang berikutnya berarti H3 H ditambah 3, 0 tambah 3, 3 tambah 3. Berarti 3,0. 3 ditambah 3, 6. Karena modulo 6 dibagi 6 sisanya 0. 3,0 ini sama juga dengan H sendiri. Elemen yang berikutnya 4. Elemen dari Z6. 4 sama dengan 4. 3,1 sama juga dengan 1,4. Berarti sama seperti H plus 1. Elemen yang terakhir 5 elemen Z6. H5 sama dengan H ditambah 5. 0 ditambah 5. 3 ditambah 5. Sama dengan berarti nilainya adalah
5. Ini 8 dibagi 6, sisanya 2. Sama dengan, ini ya, sama. 2,5 itu adalah H plus 2. Nah, udah selesai. Maka koset kanannya, koset kanan dari H di Z6, di Z6 adalah ya ini H plus 1, H plus 2. Nah, atau ini kan sama dengan yang koset-koset kirinya ya. Jadi tadi koset kiri sebelumnya nilai-nilainya sama nggak dengan koset kanannya? Oh, sama ya. Jadi nilai-nilai koset kiri dengan koset kanannya semuanya sama ini. Karena nilai-nilainya sama, jadi tadi kan H plus 1 dengan 1 plus H sama ya. Bisa dilihat di sini, 1 plus H 1,4. Kalau H plus 1, 1,4 juga. Nah, H plus 1 1,4. Jadi nilainya kan sama. Jadi tadi 1 plus H, Ibu tulis di belakang ya. Tulis di belakang. Tadi bisa dilihat bahwa 1 plus H sama dengan H plus 1. Tadi ya, nilainya tadi adalah 1,4. Kemudian kalau 0 plus H pasti sama ya tadi ya. 0 plus H sama dengan H plus 0. Ini H sendiri. Kemudian tadi berapa? 2 plus H. Ini sama dengan H plus 2. Kemudian 3 plus H sama dengan H plus 3. Tadi ya masing-masing ya. Kemudian 4 plus H sama dengan H plus 4. H plus 2 tadi berapa? H plus 2 itu 2,5. Kemudian H plus 3-nya sama dengan H sendiri ya. Kemudian koset yang lain H plus 4 itu sama seperti ini. Sama dengan 1,4. Kemudian 5 plus H sama dengan H plus 5. Ini sama dengan 2,5. Nah, ini sama ya. Jadi untuk koset kiri dengan koset kanannya sama. Ini untuk kasus yang ini ya, untuk contoh yang ini ya. Jadi koset kiri sama dengan koset kanan. Jadi AH-nya ini sama dengan HA. Nah, untuk contoh yang ini. Tapi tidak mesti AH sama dengan HA, tidak. Tapi untuk contoh yang ini sama. Nah, bagaimana dengan contoh berikutnya? Nah, ini ya. Diketahui H dengan anggotanya min 1,1 merupakan subgrup dari grup G yang elemennya 1, min 1, I, dan min I. Di bawah operasi perkalian. Kemudian koset kiri dari H di G adalah, nah sekarang untuk yang koset kiri, caranya sama ya dengan yang sebelumnya. Dengan contoh-contoh yang tadi sama caranya. Jadi tadi G-nya adalah 1, min 1, I, dan min I. Kemudian
Subgrupnya adalah min 1,1. Nah, ini ya. Ya, kita tentukan satu-satu. Jadi untuk satu elemen dari G, maka 1H. Perkalian ya, berarti 1 kali H. 1 dikali min 1, 1 dikali 1. 1 dikali min 1 adalah min 1. 1 dikali 1 adalah 1. Ya, ini adalah H sendiri. Ini kan H ini. H sendiri ini. Nah, kita untuk elemen yang berikutnya, min 1 elemen dari G, min 1H, min 1 kali H, bisa langsung ya, kita langsung saja, jadi min 1 kali min 1, 1, atau perlu ditulis dulu ya? Ya sudahlah, ditulis saja dulu ya, takut bingung. Kemudian min 1 kali 1, min 1 kali min 1, 1, min 1 kali 1, min 1. Nah, ini H juga ini sama. Sekarang yang I. IH, I kali H. I kali min 1, I kali 1. Berarti ini min I, I. Nah, ini berbeda. Sekarang yang min I, min IH, min I kali H, berarti min I kali min 1, min I kali 1. Berarti I, min I. Ini sama dengan IH. Nah, jadi koset kirinya koset kiri ya hanya H, H, dan IH. Nah, ini adalah koset kiri dari koset kiri dari H di G. Bagaimana dengan koset kanan? Dengan cara yang sama, kita bisa tunjukkan koset kanan. Koset kanan caranya sama. Untuk satu elemen G, H1, berarti min 1 kali 1, 1 kali 1. Ini sama dengan H sendiri. Kemudian min 1. Kali min 1 dari kanan. Berarti min 1 kali min 1, 1 kali min 1. Ini juga sama dengan H.
Sekarang yang I dikalikan dengan I dari kanan. Min I kali I. Kok mi kali? Koma ya ini ya. Kemudian yang berikutnya min I H min I. Min 1 kali min I. Kemudian 1 kali min I. Sama dengan I, min I. Nah, ini sama dengan ini. Berarti sama dengan HI. Jadi koset kanan ada 2 koset kanannya. H dan HI. Nah, sekarang kalian perhatikan. Untuk koset kanan dan koset kirinya sama ya, tadi yang di sebelumnya tuh. Jadi untuk contoh ini juga, koset kiri sama dengan koset kanan. Untuk contoh ini juga. Nah, sekarang bagaimana dengan contoh yang berikutnya? Apakah ini juga koset kiri sama dengan koset kanan? Nah, kita bisa tunjukkan di sini ya untuk yang contoh 3. Misalkan S, ini adalah grup permutasi seperti yang minggu yang lalu. Jadi S adalah himpunan yang anggotanya A, B, C, kemudian S3 adalah himpunan semua permutasi dari S. Yang dinyatakan sebagai, ini ya, kemarin himpunan banyak anggota dari himpunan yang merupakan permutasi dari S itu 3 faktorial ya kemarin ya. Kalau ini 3 elemennya berarti 3 faktorial, yaitu 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, ini nanti harus ada 6. Kemudian misalkan himpunan H yang anggotanya F1 dan F2 itu merupakan subgrup dari S3 di bawah operasi perkalian komposisi. Nah, kita akan tunjukkan bahwa koset kirinya tidak akan sama dengan koset kanan. Tentukan dulu, tapi untuk permutasinya, kita tentukan dulu semua permutasinya ya. S-nya anggotanya adalah ABC. ABC. Kemudian kita tentukan semua permutasi. Misalkan untuk yang F1 adalah seperti kemarin itu contohnya ya. A, B, C, A dipetakan ke A, ini elemen identitasnya. Elemen identitasnya yang ini. Kemudian F2, misalkan F2-nya adalah A tetap di A, B ke C ke B. Kemudian F3, misalkan ini ke B, ini ke A, ini ke C. F4,
Ini dipermutasikan. Ini ke C, B ke A, C ke B, kemudian F6 yang terakhir. Ini ke C, ini ke B, ini ke A. Oke, kita sudah menemukan ke-6 permutasi dari S. Kemudian kita tentukan tadi bahwa H yang anggotanya F1 dan F2 itu merupakan subgrup dari S3. Nah, sekarang kita tunjukkan apakah betul koset kiri selalu sama dengan koset kanan. Nah, sekarang apakah ada koset kiri yang tidak sama dengan koset kanan? Nah, sekarang kita bisa tunjukkan, kita ambil ya. Kita ambil misalkan dengan F3 ya. Kita ambil F3. Nah, kita ambil F3, kemudian kita operasikan HF3 dengan F3H. Nah, kita ambil dulu. Yang koset kiri. F3H berarti F3 dioperasikan dengan H. F3 dikomposisikan dengan F1, yang satunya F3 dikomposisikan dengan F2. Nah, ya kita cari dulu ini. F3 dengan F1 berapa F3, F1? Kita cari dulu ya. Jadi F3, F1. F3-nya adalah tadi F3-nya BAC F1 ABC. Nah, caranya seperti kemarin ya, kita komposisikan dari ini dulu, dari depan dulu. Jadi A dikomposisikan A, dipetakan ke A, kemudian oleh ini A dibawa ke B. Berarti A ke B. B. B dipetakan ke B, kemudian dibawa oleh ini B dipetakan ke A. C dipetakan ke C, ini tetap ini tetap ya. Nah, ini kalian lihat tadi di permutasi ini apa jadi apa nih? Jadi ABC, BAC, ya ini sendiri ya F3 sendiri. Jadi ini sama dengan F3 ini. Ya. Sekarang yang F3 dengan F2. Yang ini ya. F3 dengan F2. F3-nya tetap F2-nya kalian lihat di slide sebelumnya. Ini A, ini C, ini B. Nah, kita mulai. Jadi A dipetakan ke A. Oleh ini A dipetakan ke B. B dipetakan ke C. Oleh ini C dipetakan ke C. C ke B, B ke A. Nah, sekarang kalian cek di slide sebelumnya tadi. Kalau
ABC dipetakan ke BCA apa? ABC ke BCA itu F4 ya. Ini sama dengan F4. Berarti ini hasilnya adalah F3, F4. Nah, seperti ini. Ini untuk yang F3H. Sekarang kita lihat yang koset kanannya. Koset kanannya yang HF3. Berarti H dioperasikan dengan F3. Berarti F1 dikomposisikan dengan F3. Kemudian F2 dikomposisikan dengan F3. Apa hasilnya? Ya, kita cara yang sama kita bisa gunakan ini lagi. Jadi yang pertama F1 dikomposisikan dengan F3. F3-nya sekarang A dipetakan ke B, oleh ini B dipetakan ke B. B dipetakan ke A, oleh ini A dipetakan ke A. C ke C, C ke C. Kemudian kalian bisa lihat di slide. Oh ini sama ya berarti ya. Ini ABC, ini BAC. Ini sama berarti ini F3. F3. Nah, sekarang untuk yang berikutnya. Yang berikutnya adalah F2 dikomposisikan dengan F3. F2 tadi adalah ACB. F3 adalah BAC. Hasil komposisinya A dipetakan ke B, B dipetakan ke C. B ke A ke A, C ke C, C ke B. Ini nilainya apa ini ya? CAB ini kalian lihat di slide tadi. CAB adalah F5. Jadi F3 tadi nilainya tadi yang sebelumnya adalah F3 ya. F3, F5. Sehingga berbeda. Jadi F3H tadi berapa F3H? F3H itu kan F3, F4 ya. F3, F4. Nah, ini tidak sama ini. Jadi tidak selamanya koset kiri sama dengan koset kanan. Yang ini koset kiri tidak sama dengan koset kanan. Ya. Jadi di sini kan F3H-nya tidak sama dengan HF3. Oke ya, jadi koset kiri dan kanan itu bisa sama, bisa juga berbeda. Nah, sekarang di sini, jika H elemen sebarang dari H dan H merupakan subgrup dari grup G, maka HH, nah artinya ini H ini elemen dari H. Jadi kalau suatu subgrup dioperasikan dengan elemennya sendiri, dalam himpunannya sendiri, maka dia menghasilkan ya himpunan itu sendiri. Walaupun itu dioperasikan dari kanan atau dioperasikan dari kiri akan nilainya sama. Sebagai contoh tadi kalian bisa lihat
Di contoh sebelumnya banyak ya. Tadi contoh sebelumnya itu nah, contoh sebelumnya tadi sudah ada kalau hanya elemen dari H sendiri maka hasil operasinya pasti akan sama. Nah, contohnya ini ya tadi ya. Nah, ini loh. Jadi untuk yang ini 0 kan 0 anggota dari 0 dan 3 kan anggota dari H. Yang anggota dari H itu kan yang ini dan yang ini. Nah, pasti dia kalau dioperasikan dengan elemennya sendiri dia akan menghasilkan H. Nah, ini contohnya. Nah, jadi ini yang koset kiri ya. Jadi kalau HH itu sama dengan H sendiri. Karena apa? Ya hanya elemen dari H. Koset kanan pun juga sama. Jadi koset kanan pun pasti akan berlaku sama. Maksud dari teorema itu ya. Nah, yang ini sekarang. Misalkan H subgrup dari grup G dan A, B elemen dari G. Maka HH, HA kan sama dengan HB jika dan hanya jika AB inverse-nya elemen dari H. Sedangkan HA sama dengan BH jika dan hanya jika B inverse dioperasikan dengan A adalah elemen dari H. Nah, contohnya tadi. Ibu kasih contoh yang tadi lagi ya. Contohnya yang tadi. Untuk contohnya, di sini untuk yang contoh nomor 1. Contoh nomor 1 tadi yang Z6 ya. Yang Z6 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan subgrupnya adalah 0,3. Nah, tadi contoh yang pertama itu kan 1H itu sama dengan 4H. Nah, untuk yang koset kirinya ya. 1H itu sama dengan 4H. Nah, sekarang ini berlaku apa? Nah, tadi berlaku sifat kan kalau AH sama dengan BH, ini berlakunya jika dan hanya jika kan inverse dari B, A itu elemen dari H. Nah, sekarang A-nya kan 1, kemudian B-nya sama dengan 4. Nah, kalau B-nya sama dengan 4, maka inverse dari B-nya kan sama dengan 2. Inverse dari B-nya sama dengan 2. Untuk inverse kan kalian bisa mencari sendiri ya, inverse. Nah, sekarang kita cek. B inverse A itu berapa? Nah, sekarang kalau B inverse A itu kan sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, bisa dilihat ini. 3 elemen dari H. Nih. Nah, jadi ini maksudnya ya. Jadi elemen dari H. Untuk yang koset kanan juga sama. Sama caranya ya. Untuk yang koset kanan. Kita lanjutkan saja. Untuk contoh yang lain juga sama persis. Kalian bisa mencari yang lain. Nah, sekarang kita lanjutkan ke teorema Lagrange. Teorema Lagrange ini isinya, jika G grup berhingga dan H subgrup dari G, maka order H itu membagi order G. Order itu kan, order suatu himpunan itu berarti kan kardinalitas dari himpunan itu, atau banyak elemen dari himpunan itu. Nah, banyaknya koset kiri dari H di G itu bisa dinyatakan ya ini, jadi dinyatakan sebagai ya pembagian dari order G dibagi dengan order H.
Jadi karena habis membagi, ini bisa dinyatakan ini habis ya berarti ya. Jadi kardinalitas G dibagi dengan kardinalitas H. Nah, sebagai contoh misalkan di sini ada himpunan H 0,02 dan 46. Nah, itu merupakan subgrup dari Z8. Untuk operasi penjumlahan ya, jangan lupa. Ini untuk operasi penjumlahan. Nah, di sini kardinalitas dari H, order dari H itu kan sama dengan 4. Sedangkan order dari dari G-nya adalah Z8 ya. Order dari Z8 itu sama dengan ya 8. Nah, berdasarkan teorema Lagrange, maka order dari H, nah, teorema Lagrange tadi, order dari H itu habis membagi order dari grupnya Z8. Berarti kan 4 habis dibagi 8. Karena apa? Karena 8 dibagi 4 itu kan sama dengan 2. Nah, seperti ini. Ini maksudnya teorema Lagrange itu seperti ini. Dan 2 ini menyatakan banyaknya koset kiri dari H. Nah, untuk menentukan koset kirinya itu apa saja, kalian bisa menggunakan cara yang tadi ya. Yang tadi sebelumnya sudah diajarkan. Nah, koset-koset kirinya ini, jika kalian nanti mencari koset kiri dari H itu adalah H dan 1 plus H. Nah, untuk menentukan ini ya cari ya, caranya sama seperti yang sebelumnya. Jadi ada 2 koset. Ada 2 koset kiri. Sudah selesai. Untuk materi koset dan teorema Lagrange sudah selesai. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami semua. Ibu sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.